Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, as-sabi'u wal ishruna, mura'atul uslubil munasibi fit tadrisi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang guru atau adab seorang pengajar di dalam pelajarannya, di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-27, yaitu mura'atul uslubil munasibi fit tadrisi. Memperhatikan cara mengajar atau metode mengajar yang sesuai di dalam mengajar. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yataharra tafhimahum bi aisarit turuqi. Hendaknya seorang pengajar itu di dalam memahamkan para murid itu memilih cara mengajar yang paling mudah. Jadi hendaknya dalam memahamkan para murid itu hendaknya memilih cara mengajar yang paling mudah. Wa yadhkuruhu mutarassilan mubayyanan wadihan. Dan hendaknya dalam mengajarkan para murid itu menyebutkan penjelasannya secara bersambung, ya, secara runtut. Kemudian secara nyata dan juga secara jelas. Wa yukarriru ma yushkilu, ya, dan juga hendaknya seorang pengajar itu mengulang-ulang, ya, kalau dalam penjelasannya itu ada iskal. Ada sesuatu yang memang sulit, ya, sulit untuk dipahami. Min ma'anihi, ya, baik dari sisi maknanya, wa alfadhihi, dan juga dari sisi lafadz-lafadznya, hatta yafhamuhu, ya, sampai para murid dapat memahami penjelasan tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksud dari penggalan ini adalah wa idza syaraha lahum darsan. Dan jika seorang guru itu menjelaskan bagi para murid suatu pembahasan atau suatu pelajaran, fa innahu yataqayyadu bil uslubil munasibi. Maka hendaknya seorang pengajar itu memilih cara mengajar atau gaya mengajar yang sesuai. Ya, jadi sesuai dengan pelajaran tersebut atau sesuai dengan kondisi para muridnya. Wa minal ma'lumi, dan sudah perkara yang jamak diketahui, anna tariqatal ilqa'i wasyarhi, bahwa metode mengajar dengan cara menyampaikan dan juga menjelaskan, ya, jadi menyampaikan suatu pembahasan kemudian disyarah, dijelaskan. Tu'addu min afdalit turuqi fil ifsahi an muradil muallimi. Maka dengan cara menyampaikan dan menjelaskan itu dianggap atau ya sudah diketahui itu merupakan metode atau cara yang paling afdal, paling baik. Paling baik dalam apa? Fil ifsahi an muradil muallimi, untuk mengungkapkan maksud dari seorang pengajar. Lida, oleh karena itu, kana minal wajibi an ya'rifal muallimu mustawa tullabihil aqliyya. Ya, aqli ini kembalinya kepada mustawa atau menyifati mustawa.
Jadi an ya'rifal muallimu mustawa tullabihi al-aqliyah. Hendaknya atau wajib seorang pengajar itu mengetahui, ya seorang pengajar itu wajib mengetahui tingkatan kecerdasan dari para muridnya. Ya, tingkatan kecerdasan dari para muridnya. Karena secara umum, ya kelompok murid atau murid itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ya. Maka tingkat kecerdasan itu akan menentukan metode seorang guru, ya, atau akan menentukan bagaimana seorang guru memilih metode yang tepat dalam mengajarkan murid-muridnya. Ya, mengapa harus memahami tingkatan kecerdasan muridnya? Liyahtara lahum al-usluba al-munasiba. Ya, liyahtara lahum al-usluba al-munasiba. Supaya seorang pengajar itu dapat memilihkan bagi mereka metode mengajar yang paling sesuai. Wa yasluku aqrabat turuqi li'isalil maddatil ilmiyati ila adhanihim. Dan juga atau wa yasluka, ya wa yasluka aqrabat turuqi li'isalil maddatil ilmiyati ila adhanihim. Dan juga supaya ya seorang pengajar itu dapat menempuh metode yang paling mendekatkan. Yang paling mendekatkan untuk menyampaikan materi pelajaran ilmiah kepada ya akal mereka, kepada pikiran para murid. Wa alaihi, dan oleh karena itu, athna al-ilqa'i an yatarassala wa yatamahhala. Dan oleh karena itu ketika ya seorang guru itu mengajar, ketika seorang guru menyampaikan pelajarannya, an yatarassala, ya hendaknya perlahan-lahan dalam menjelaskan. Wa yatamahhala, dan juga bertahap dalam menjelaskannya. Fala ta'khudhuhul ajalatu. Ya jangan sampai seorang pengajar itu terjatuh dalam keterburu-buruan. Allati tamna'ul istifadatu minhu, atau allati tamna'ul istifadata minhu. Ya, jadi jangan sampai seorang guru itu terjatuh dalam keterburu-buruan, yang keterburu-buruan tersebut, ya ta'khudhuhul ajalatu, yang al-ajalatu tersebut itu menghalangi para murid untuk dapat mengambil faedah dari pengajar tersebut. Wa an yahrisa ala bayanin, dan hendaknya seorang guru itu bersemangat dalam menjelaskan. Wa idahin, atau wa idahi, maaf. Wa an yahrisa ala bayani wa idahi kulli juz'iyatin ala hiddatin. Ya. Dan hendaknya seorang guru itu bersemangat dalam menjelaskan dan juga menerangkan ya setiap bagian dari pelajaran yang disampaikan ala hiddatin, ya secara jelas dan juga terpisah. Artinya masing-masing itu dijelaskan ya, dan juga diterangkan ya, secara terpisah dan juga dengan jelas supaya murid dapat memahaminya. Wala ba'sa bitakrori, ya, tidak mengapa dengan mengulang-ulang pelajaran. Ya, lima yushkilu hatta yafhamahu at-tullabu. Ya, tidak mengapa untuk, atau lama saja. Wala ba'sa bitakrori lamma yushkilu. Tidak mengapa untuk mengulang-ulang pelajaran ya ketika para pelajar itu atau pelajaran tersebut iskal, ya muskil, ada sesuatu yang sulit bagi para murid. Hatta yafhamahu tullabu, sampai para pelajar itu dapat memahami pelajaran tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza faraghal mudarrisu min syarhi mas'alatin. Dan jika seorang guru itu selesai menjelaskan suatu permasalahan, au juz'iyatin tawilatin, atau ketika seorang guru itu selesai menjelaskan mengenai suatu bagian yang panjang, fa innal aula an yaskuta
qalilan. Ya, maka setelah menjelaskan suatu permasalahan atau setelah seorang guru menjelaskan bagian yang memang panjang, maka fa'innal aula, maka yang lebih utama itu an yaskuta qalilan. Hendaknya seorang guru itu yang bagus itu diam sejenak. Ya, setelah menjelaskan suatu permasalahan atau bagian yang panjang itu diam sejenak. Mengapa? Li ajli an yatakallama aw yas'ala man lahu raghbatun fil kalami awis su'ali. Jadi tujuannya diam sejenak itu supaya seseorang yang memiliki keinginan untuk berkata atau murid yang ingin untuk berkata atau bertanya sesuatu, berkomentar atau bertanya mengenai permasalahan atau bagian panjang yang baru saja dijelaskan tadi, itu dapat berbicara dan juga dapat bertanya. Ya, ketika diam itu kan memberikan waktu supaya murid yang memiliki keinginan untuk bertanya itu dapat bertanya. Ya. Mengapa? Li'annahu la yanbaghi an yaqta'a 'alal mudarrisi kalamahu. Karena kita sudah tahu, adab seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak memotong ucapan guru. Artinya kalau guru itu setelah menjelaskan permasalahan yang sulit, atau bagian yang memang panjang, yang sulit dipahami. Namun tidak berhenti berbicara, artinya terus-menerus menjelaskan hal yang lain, lanjut pada pembahasan berikutnya. Maka seorang murid yang memiliki adab yang luhur, itu tidak mungkin memotong ucapan guru, karena tahu bahwa adabnya tidak boleh memotong ucapan guru. Maka tadinya ingin bertanya, tidak ada waktu. Namun kalau seorang guru itu diam sejenak, maka memberikan waktu kepada para murid untuk bertanya, apalagi pembahasannya itu pembahasan yang sulit atau panjang. Wa ma'lumun annahu idza lam yaskut hadhihi saktata rubbama fatatil faidatu. Dan juga diketahui bahwa seorang guru setelah menjelaskan penjelasan yang rumit dan panjang, kemudian tidak diam sejenak seperti ini, ya, maka boleh jadi faedah yang seharusnya dipahami murid itu akan hilang. Karena tadi kalau dengan bertanya sesuatu yang muskil, itu akan membuat murid paham. Namun karena guru itu tidak berhenti terus menjelaskan, murid juga tidak mungkin memotong, maka hilang faedah yang mungkin dapat didapatkan oleh murid tersebut. Kemudian kita lanjutkan, at-tasrihu bil ibaratillati yustahya minha idza lam yatimmal bayanu illa bidzalika. Ya, ini juga perkara yang penting, ya, perkara yang penting. Jadi membuat tasrih, ya, menyatakan ungkapan yang jelas. Ya, memperjelas suatu ungkapan yang sebetulnya ungkapan tersebut itu mungkin tabu untuk dijelaskan, artinya memalukan untuk disebutkan ungkapan tersebut. Ya, apalagi mungkin dari adat yang sulit untuk mengatakan sesuatu yang memalukan secara gamblang, ya. Ya, mungkin ada suku atau ada bangsa tertentu yang selalu menggunakan kiasan dalam menjelaskan sesuatu yang memalukan. Ya. Namun jika penjelasan dari suatu permasalahan agama itu tidak akan sempurna, melainkan dengan menyebutkan hal yang dianggap atau ungkapan yang dianggap memalukan tadi, maka hendaknya dilakukan tasrih. Ya, dijelaskan dengan ungkapan yang tadi dianggap ya mungkin memalukan atau tabu tadi. Ya, karena tidak akan sempurna penjelasan melainkan bidzalika, melainkan dengan menyebutkan hal tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa idza lam yakmulil bayanu illa bitasrihi. Dan jika
penjelasan dari seorang pengajar itu tidak bisa sempurna melainkan dengan tasrih yang menyatakan dengan gamblang ungkapan tersebut. Ya bi ibaratin yustaha fil adati min dzikriha. Yang secara adat, secara kebiasaan itu ungkapan tersebut itu memalukan untuk disebutkan. Falyadhkurha bisariyah ismiha. Namun jika penjelasan itu tidak sempurna, maka hendaknya disebutkan dengan gamblang sesuai dengan namanya. Ya, ini terkadang kita temui dalam pembahasan mungkin dalam toharoh, ya, atau pembahasan munakahat, ya, pernikahan dan lain sebagainya. Terkadang harus menyebutkan mungkin bagian-bagian tubuh tertentu yang secara adat itu ya memalukan kalau disebutkan secara gamblang. Ya, dan kalau tidak disebutkan secara gamblang, murid itu tidak paham misalnya. Ya, maka sebutkanlah dengan gamblang. Wala yamna'uhul haya'u. Ya, dan jangan sampai rasa malu itu menghalangi hal tersebut. Wa mura'atul adabi min dzalika. Ya, dan juga jangan sampai memperhatikan adab itu menghalangi untuk menyebutkan secara gamblang istilah tadi. Mengapa? Fa inna idahaha ahammu min dzalika. Karena menjelaskan hal tersebut itu lebih penting daripada rasa malu dan memperhatikan adab. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, idza da'atil hajatu ila iradil alfadhis sharihati. Ya, jika kebutuhan itu menuntut untuk menyampaikan atau menjelaskan lafat-lafat yang gamblang, yang jelas. Li gharadil bayani wa ta'limi. Ya, dengan tujuan untuk menjelaskan dan juga mengajarkan. Fa innahu yu'ta bil lafdhis sharihi. Ya, maka hendaknya didatangkan dengan lafaz yang gamblang, yang jelas. Wala yu'dalu ilal kinayati, dan jangan lafaz-lafaz tersebut itu digantikan dengan kiasan. Ya, ini ya mungkin bangsa kita ya itu juga sering menggunakan kiasan ketika menjelaskan hal-hal yang dianggap memalukan. Menggunakan kata-kata yang tidak langsung, kan kinayah. Namun kalau murid tidak paham hendaknya disebutkan secara gamblang. Ya, atau kinayah wa hiya an yatakallama bi lafdhin yustadallu bihi 'anil makniyyi anhu. Jadi yang dimaksud itu adalah yang dimaksud kinayah adalah menyebutkan dengan lafaz yang lafaz tersebut itu menunjukkan kepada makniyun anhu, yaitu sesuatu yang dikiaskan. Ya, jadi ada suatu kata yang digunakan untuk kiasan. Nah, kiasan itu menunjuk kepada sesuatu yang dikiaskan tersebut. Ya, jadi ini dapat dilihat di Al-Misbahul Muniru. Ini adalah sebuah kamus yang masyhur, Safhat Athnataini wa Arba'ina wa Khamsimi'atin, halaman 542. Mengapa li'alla yafhamal mukhatabul majaza? Ya, supaya lawan bicara dalam hal ini murid itu tidak memahami majaz. Ya, majaz adalah makna yang selain makna inti. Ya, jangan sampai satu kata itu memiliki makna inti dan makna majaz. Nah, karena yang digunakan itu kiasan, takutnya lawan bicara itu yang dipahami itu makna majaznya. Ya. Au yafhama ghairal muradi, dan jangan sampai seorang pelajar itu memahami bukan yang dimaksudkan oleh pengajarnya. Karena tadi menggunakan kiasan, ya, ditakutkan tidak paham apa yang dimaksud oleh kiasan tersebut. Mengapa? Li'anna tahsilal ifhami fi hadza aula min mura'ati mujarratil adabi. Karena dihasil terwujudnya pemahaman, ya, pemahaman dalam suatu bab pelajaran itu aula, lebih utama daripada sekedar mempertimbangkan adab.
Ya, kita lihat catatan kaki, ya ini dapat undur Al-Adhkara lin-Nawawi. Dapat dilihat di kitab Al-Adhkar, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, safhata sittin wa tis'ina wa khamsimi'atin, halaman 596, ila safhati sab'in wa tis'ina wa khamsimi'atin, sampai halaman 597. Kita kembali ke atas. Qad ja'at tasrihu bil lafzi al-muradi min ghairi kinayatin fi hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan sungguh telah datang ya penjelasan lafadz yang dimaksud secara gamblang, ya secara jelas tanpa adanya kiasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang ya cukup sering didengar. Fi qissati Ma'izin radhiyallahu anhu. Nah, ini mengenai kisah seorang sahabat yaitu Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Ya, beliau berkata. Ya, ini adalah ya kisah yang menjelaskan bahwa Ma'iz itu pada saat itu mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu telah berzina. Ya, telah berzina. Maka kita mengetahui ya, berzina itu adalah suatu konsekuensi yang berat atau memiliki hukuman yang berat. Maka hukum had bagi pezina yaitu dirajam, ya, dirajam. Walaupun ada perinciannya, ya, ini dapat dipelajari di bab had, ya, bab hudud. Nah, di sini Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengaku ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berzina. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian memastikan, ya, apakah betul engkau berzina? Ini betapa beratnya, ya. La'allaka qabbalta, ya, au ghamasta, au nadharta. Barangkali engkau hanya mencium, ya, atau meremas, atau memandang, ya, terhadap wanita yang dizinai tersebut, ya, hanya mencium atau meremas atau memandang. Ya, qala la ya Rasulullah. Kemudian Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia betul-betul meyakinkan saya betul-betul telah berzina, tidak hanya sekedar mencium, meremas dan memandang. Qala, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan, aniktaha atau ya, aniktaha, ya, lafaz aniktaha ini ya bisa dilihat di penjelasan hadis-hadis, ya, apa maksudnya. Namun di sini ya secara ringkas, apakah engkau betul-betul ya bersetubuh dengan wanita tersebut? Nah, di sini yang penting qala rawi la yakni. Ya. Perawi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan bahasa kiasan di situ. Ya, betul-betul menggunakan aniktaha, ya, betul-betul untuk menunjukkan bahwa apakah engkau betul-betul menyetubuhi wanita tersebut. Nah, ini kalau sampai dikatakan la yakni, itu menunjukkan bahwa kata-kata itu adalah kata yang gamblang, yang tidak mungkin memiliki makna yang lain. Ya, walaupun mungkin secara adat itu berat untuk diucapkan, karena ini adalah permasalahan yang berat, yang berkaitan dari seseorang yang mungkin berzina, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kiasan, tetapi langsung secara gamblang. Kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, raqma arba'in wa ishrina
wa thamani mi'atin wa siti alfin. Yaitu pada hadis nomor 684. Ya raqma arba'in wa ishrina wa thamani mi'atin wa siti alfin. Kita kembali ke atas. Wa kama fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini statusnya marfu'. Maka dalam hadis tersebut disebutkan la tuqbalu salatun, ya tidak diterima salat, atau la tuqbalu salatu man ahdatsa. Ya tidak diterima orang yang, atau salat dari seseorang yang sedang berhadas, ya salatu man ahdatsa, hatta yatawaddo'a, sampai orang tersebut itu berwudu. Qala rajulun min ahli hadara mauta. Ya kemudian berkata seseorang yang berasal dari Hadramaut, beliau mengatakan, mal hadatsu ya Aba Hurairah? Ya, apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah? Ya, artinya hadats berarti masih kiasan, masih sesuatu yang memiliki banyak kemungkinan. Qala, maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menjawab, fusaun au duratun. Itu maksudnya ya kentut baik dengan suara atau tidak. Ya, sampai harus menjelaskan dengan istilah yang gamblang seperti itu. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhariyu, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya raqma khamsin wa thalathina wa mi'atin, hadits 135. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, raqma khamsin wa isrina wa mi'ataini, dan hadis nomor 225. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita kembali ke atas. Al-kinayatu ablaghu minat tasrihi fi maudhi'il istihya'i. Ya, al-kinayatu ablaghu minat tasrihi fi maudhi'il istihya'i. Ini pembahasan yang lain lagi. Kadang ya penggunaan kinayah itu lebih baligh, ya lebih dapat dipahami, ya lebih mengena. Ya lebih mengena daripada menggunakan lafaz yang gamblang. Ini kondisi, ada kondisi yang terkadang seorang guru itu kalau menggunakan kinayah atau kiasan, itu justru akan dapat membuat murid lebih paham. Ya kalau yaitu pada kondisi yang ya mungkin itu dianggap memalukan. Ya pada tempat-tempat yang memalukan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa innama yustahabbu. Ya, dan terkadang atau hanya ya disukai, wa yustahabbul kinayatu. Ya disukai menggunakan kinayah. Untuk kita lihat catatan kaki. Hakadha fil matbu'i bil ya'i. Ya, kalau di risalah yang tercetak, risalah Adabud Darisi wal Mudarisi, itu dengan ya yustahabbu. Wa fil asli tustahabbu bitta'i, dan dalam asalnya yaitu kitab dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menjadi sumber, itu adalah dengan ta. Ya. Wahia ahsanu, dan menggunakan ta itu lebih bagus. Kenapa tadi naibul fa'ilnya kan mu'annats. Ya, naibul fa'ilnya adalah mu'annats, maka sebetulnya lebih bagus menggunakan ta. Wal ula jaizatun, tapi menggunakan ya juga boleh. Ya, karena ini bukan yang berakal. Ya, kinayah itu ada tak marbutoh. Ya, dia seharusnya mu'annats, tetapi menggunakan ya juga boleh. Jadi wa innama tustahabbul kinayatu. Ya, dan ya, disukai menggunakan kinayah
fi mithli hadza, ya dalam penjelasan atau pengajaran, idza alimul maqsuda minha ilman jaliyan. Nah, ini berarti memperhatikan kondisi dari murid. Kalau murid itu menggunakan kiasan saja, itu sudah mengetahui maksudnya. Maksud dari kinayah tersebut. Ilman jaliyan, ya, dengan pengetahuan yang memang secara jelas, ya, sudah tidak mungkin ada kemungkinan yang lain. Ya. Kemudian wa ala hadza wa ala hadza tafsili. Wa ala hadza at-tafsilu yuhmalu ma warada fil ahadithi minat tasrihi fi waqtin wal wal kinayatu fi waqtin. Hmm. Kembalinya kepada tasrih, berarti wal kinayati. Ya wa ala hadza at-tafsilu yuhmalu ma warada fil ahadithi minat tasrihi fi waqtin wal kinayati fi waqtin. Atau maaf, yang lebih tepat wa ala hadza tafsili. Ya, wa ala hadza tafsili, dan berdasarkan perincian ini, ya, yuhmalu ma warada fil ahadithi minat tasrihi fi waqtin wal kinayati fi waqtin. Maka ya, tanggungan, ya, atau dapat ditemui dari apa yang disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang menjelaskannya secara gamblang. Ya, pada suatu waktu dijelaskan secara gamblang, namun dalam waktu yang lain menggunakan kinayah, ya, menggunakan kiasan atau menggunakan ungkapan. Ya, artinya melihat mad'unya, melihat orang yang disampaikan. Kalau misalnya sudah paham dengan kinayah, maka sudah cukup. Namun tadi orang Hadramaut itu masih bertanya apa yang dimaksud dengan hadas, berarti harus dengan tasrih, dengan gamblang. Kemudian beliau menjelaskan, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wa idza kana tullabu yafhamunal maqsuda fahman wadihan biwasitatil kinayati. Dan jika para murid itu dapat memahami maksud, ya, dari guru dengan pemahaman yang jelas, ya, dengan perantaraan kinayah. Artinya dijelaskan secara kiasan saja sudah paham, memang betul-betul paham. Lam yu'dal ila at-tasrihi. Maka tidak perlu dipalingkan atau diganti dengan lafadz yang gamblang. Cukup dengan lafadz yang kinayah saja. Ya, bal yuktafa bil kinayati anil ma'nal muradi. Ya, dicukupkan, ya, bahkan dicukupkan dengan menggunakan kiasan atau kinayah mengenai makna yang dimaksudkan tadi. Wa man 'arafal maqsuda bil isyarati lam yahtaj ila sarihil ibarati. Nah, ini penting. Maka barang siapa yang mengetahui maksudnya dengan isyarat saja, ya, dengan isyarat, dengan hanya sesuatu yang menunjukkan, ya, dengan kiasan saja sudah cukup, maka orang yang seperti itu, ya, berarti cerdas, kan? Tidak perlu akan ungkapan yang jelas, yang gamblang. Ya. Maka biasa fayukna anil jima'i. Ya, fayukna anil jima'i. Maka jima, ya, hubungan antara suami istri, ya, ini tentu pasti ada pembahasannya dalam fikih. Itu sering dikinayahkan dengan ungkapan, ya, dengan kiasan, dengan bil ifdha'i, ya, contohnya dengan ifdha, yang sering diterjemahkan dengan bergaul. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ya, bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian telah bergaul, ya, satu sama lain sebagai suami istri. Ya, jadi afdha wa qad afdha ba'dukum. Telah bergaul. Nah, ini sudah dipahami dengan kinayah ini, itu maksudnya adalah berhubungan suami istri.
Waddukhuli, ya, dengan masuk, ya, dengan masuk saja, dengan istilah dukhul, masuk saja dapat dipahami itu adalah, maksudnya adalah hubungan suami istri. Atau dengan wal wiqa'i, ya, dengan, ya, istilah bersetubuh misalnya, ya, atau istilah yang lebih halus daripada jima, wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Ya, dalam bahasa kita juga sering untuk melakukan kinayah seperti ini. Ya, dalam bahasa Arab juga. Maka kalau cukup dengan ifdha, dukhul, dan wiqa, ya, bahasa yang lebih halus, tidak perlu dengan bahasa yang sharih seperti jima. Kemudian wayukna, dan juga kinayahkan, ya, dikinayahkan untuk istilah seperti anil bauli wat taghawwuti. Ya, anil bauli wat taghawwuti. Ya, seperti buang, atau misalnya di sini contohnya kencing dan, ya, ya berat ya. Buang air kecil dan buang air besar, ya. Orang dengan seperti itu sudah paham, ya, dengan buang air kecil dan buang air besar. Ya, itu juga kalau orang mengatakan misalnya kencing dan berak sepertinya, itu kan sulit untuk mengucapkan kata-kata itu. Ya, memalukan. Maka dikinayahkan. Ya, dikinayahkan seperti biqada'il hajati. Ya, menunaikan hajat. Ya, orang sudah paham maksudnya adalah buang air kecil atau buang air besar. Wadzahabi ilal khola'i, atau pergi ke kamar mandi. Ya, saya mau pergi ke kamar mandi. Orang sudah paham maksudnya. Ya, kalau tidak buang air kecil, buang air besar. Untuk apa lagi kamar mandi? Ya, seperti kalau kita pergi ke belakang. Ya, maksudnya sudah tahu apa pergi ke belakang. Walaupun mungkin kamar mandinya tidak di belakang. Tapi sudah paham maksudnya. Ya. Ya, wala yusrahu bil khiraati wal bauli wa nahwihima. Tidak perlu digamblangkan dengan, ya misalnya berak dan kencing dan lain sebagainya, kalau sudah paham dengan makna yang disebutkan dengan kinayah tadi. Ya, ini unzur al-adhkara lin-Nawawi, dapat dilihat di kitab Al-Adhkar, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa tis'ina wa khamsimi'atin, halaman 597. Kita kembali ke atas. Wa takniyatu 'anil ma'anil lati yustahya minha dunat tasrihi biha ablaghu 'indal Arabi. Nah, berarti orang Arab itu termasuk yang malu untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang gamblang. Karena apa? Melakukan kinayah, melakukan kiasan terhadap makna-makna yang memalukan untuk disebutkan, ya, daripada disebutkan secara gamblang, itu lebih sampai, ya, lebih dapat mengena di hati di sisi orang Arab. Karena orang Arab itu kesusastraannya tinggi, ya, memiliki tingkat literasi yang tinggi. Ya, daripada menggunakan kata yang memalukan, ya, justru sulit ditangkap atau justru dianggap memalukan, dengan kinayah itu lebih sampai. Ya, wa ya'udduna dzalika, atau wa ya'udduna dzalika minal bara'ati wal balaghati. Dan para orang Arab itu menganggap hal ini itu termasuk dalam keterampilan, ya, dan kemahiran dalam berbahasa, ya, termasuk ilmu balaghah. Jadi memilih kata-kata yang lain tapi diketahui maksudnya itu termasuk balaghah. Wa hadhihi 'adatul Qur'anil Karim, dan ini juga dapat ditemui dalam Al-Qur'anul Karim. Wa mimma jaa'a min hadza qauluhu ta'ala, dan yang termasuk dalam pembahasan ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Ya, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk ar-rafath. Ya, ar-rafath kepada, ya, istri-istri kalian. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan maksud dari ayat ini, ar-rafathu al-jima'u.
Ya. Yang dimaksud rafath dalam Al-Qur'an itu adalah jima'. Wal mubasyaratu al-jima'u. Dan yang kalau ada kita temui dalam Al-Qur'an ya, mubasyarah ya, itu artinya juga jima'. Wal mulamasatu al-jima'u ya, dan mulamasah ya, saling bersentuh, itu juga yang dimaksud Allah itu adalah jima'. Walakinnallaha karimun yakni. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang karim, yang maha mulia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan, ya, memberi kiasan tidak langsung menyebutkan jima', ya, digantikan dengan rafath, mubasyarah, ya, dan juga mulamasah. Kita lihat catatan kaki dapat dilihat di Tafsir At-Tabari, Tafsir At-Tabari rahimahullahu taala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah jilid kedua, Safhata ihda wa sittina wa mi'atin, halaman 161. Wal Mujallad Al-Khamisah dan jilid kelima, Safhata Thnataini wa mi'atin, dan halaman 102. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala an Isa wa ummihi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan mengenai Isa dan juga ibunya, yaitu Maryam alaihissalam, alaihimassalam, ya, alaihimassalam. Kana ya'kulanit ta'ama. Ya, kana ya'kulanit ta'ama. Ya, ini untuk ya membantah kepada orang-orang yang terlalu mengagungkan Isa dan Maryam alaihimassalamu. Ya, bahwa kana ya'kulanit ta'ama. Ya, bahwa ya, keduanya, ya, ibu dan anak ini juga, ya, kalau terjemah harfiahnya sama-sama makan. Ya, sama-sama makan. Namun di sini dijelaskan kinayatan an qada'il hajati. Ini adalah kinayah bahwa ya kalau makan berarti juga buang air. Ya, buang air besar atau buang air kecil. Ya, tapi dijelaskan bahwa makan, ya, kalau makan minum pasti buang air juga. Artinya tidak mungkin, ya, ini mungkin seperti yang kau sangkakan adalah Tuhan dan lain sebagainya, padahal juga makan dan juga buang air. Allahu a'lam. Kemudian fawaidul kinayati, faidah dari kinayah, wa fi hadza mura'atu dzauqis sami'i wal qari'i fi tarki ma yustahya min dzikrihi. Dan di sini adalah perhatian dari dzauq, ya, rasa bahasa dari pendengar dan juga yang menuturkan untuk meninggalkan lafat-lafat yang dianggap memalukan untuk disebutkan. Ya, kalau sampai menggunakan kinayah itu berarti rasa bahasanya tinggi. Ya, orang yang memiliki rasa bahasa tingkat sastra yang tinggi itu tidak mungkin menggunakan bahasa yang gamblang blak-blakan untuk istilah yang memalukan. Ya, karena memang memalukan untuk disebut. Kita sebutkan dengan kiasan, ya, justru menjadi indah. Ya, rasa bahasanya menjadi tinggi. Wa tarbiyatul mu'minina 'alal adabi, dan penggunaan kinayah itu juga mendidik, ya, orang-orang yang beriman untuk beradab. Ya, karena seorang beriman itu asalnya lisannya itu hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang memalukan. Wa ta'limuhumul khuluqa, dan juga mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk berakhlak yang baik. Wassumuwu binufusihim, dan juga atau wassumuwa binufusihim, dan mengajarkan kepada mereka untuk, ya, memiliki jiwa yang agung. Wa uqulihim, dan juga akal-akal mereka ilal ufuqil ali, ya, meninggikan jiwa dan akal mereka menuju, ya, cakrawala atau horizon yang tinggi. Wal mustawar rafi'i, dan juga menuju ke tingkatan yang mulia. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Adatul Qur'anil Uslubiyati. Atau Adatul Qur'anil Uslubiyatu.
Ya, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata sab'in wa sittina wa mi'atin halaman 167. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.